Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Asril Putri, guru SMP Negeri 2 Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, calon guru penggerak angkatan pertama. Video ini saya buat untuk menyajikan praktik pembelajaran yang sudah saya terapkan di kelas saya, dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang merupakan materi pada modul 2 pada program guru penggerak. Dalam praktiknya, strategi yang saya pilih dalam menyusun RPP diawali dengan melakukan asesmen terlebih dahulu. Tujuannya, selain untuk mengetahui tingkat kesiapan atau readiness anak untuk mengikuti pembelajaran pada materi saya, yaitu ekonomi maritim, namun juga saya ingin mengetahui kebutuhan anak mengenai cara belajar bagaimana yang mereka butuhkan sesuai dengan gaya belajar atau profil belajar dan minat mereka dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas, ketemu lagi dengan Mem Riri Asril Putri dalam pembelajaran IPS. IPS oke, IPS asik. Bareng ya. 1, 2, 3. IPS oke. IPS asik. Terima kasih, luar biasa. Baik anak-anak, kita memulai kegiatan pembelajaran siang ini. Kita mulai dengan berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh Faisal. Mari kawan-kawan, sebelum pembelajaran dimulai, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Faisal telah membantu Ibu untuk memimpin doa ya di awal pembelajaran kita siang ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Keluarga di rumah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagus ya. Ibu ingatkan jaga kesehatan ya. Ingat atau taat terhadap protokol kesehatan. Selalu ingat bahwa kita dalam keadaan yang tetap berjuang melawan pandemi. Jadi jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan, hindari kerumunan. Lalu itu diupayakan dalam kehidupan sehari-hari kalian, oke? Tadi kita menanyakan kabar kalian kan, ya? Alhamdulillah kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, kalau kita dalam keadaan sehat, maka kita harus apa, nak? Bersyukur. Bersyukur, betul sekali. Jangan lupa untuk bersyukur ya. Karena nikmat sehat itu luar biasa. Tanpa sehat kita tidak bisa melakukan apa-apa, oke? Dan untuk kawan-kawan kalian yang hari ini karena sedang dalam keadaan tidak sehat, ya mari kita tumbuh kembali fit kembali, bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Allah segera angkat penyakitnya. Kemudian buat teman-teman kalian yang izin, ada kepentingan, kita juga doakan agar kepentingannya pun segera terselesaikan. Nah, sebelum memulai ke kegiatan selanjutnya, Ibu ingatkan juga kepada kalian, jangan lupa mengisi absen yang ada di GCR juga ya. Apakah sudah diisi, nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, good job, keren sekali. Ya, baik. Untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini, dan pastinya kamu tadi sebelum belajar sama Ibu habis belajar apa? Inggris, Bu. Pastinya masih
terbawa-bawa dengan pelajaran yang tadi. Apalagi mungkin tadi habis ulangan atau habis hafalan dialog bahasa Inggris. Mungkin kalian belum bisa fokus, emosi kalian belum stabil. Nah, kita mulai kegiatan ini dengan memotivasi diri kita semua dengan sapari namanya. Sapari itu adalah sapaan afirmatif yang kita lakukan di awal pembelajaran. Sapari itu singkatan dari sapaan afirmatif awal pembelajaran hari ini. Yang kita akan lakukan, dengarkan instruksi Ibu ya. Ini sangat bermanfaat sekali buat kalian untuk mengelola emosi kalian yang tadi katanya habis belajar bahasa Inggris tadi. Untuk mengelola emosi kalian kembali stabil, kembali kepada mode standar, mode netral, mode on, mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Dan juga kalian jadi fokus kepada tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi instruksinya adalah ketika Ibu bilang, apa kabar cerdas? Terus kamu jawab, cerdas, cerdas, semakin cerdas. Kalau Ibu bilang, apa kabar pintar? Pintar, pintar, semakin pintar. Apa kabar hebat? Hebat, hebat, semakin hebat. Kalau perlu tangannya sambil begini ya. Hebat, hebat, semakin hebat. Harus dengan mimik yang meyakinkan ya. Suara yang tegas, lantang ya. Memberikan keyakinan pada diri kalian, oke, emosi saya harus saya stabilin, saya harus fokus kepada tujuan kita ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, oke? Bisa paham maksudnya, Bu? Oke, baik anak-anak, kita coba praktekkan ya sapari yang akan mengelola emosi kita menjadi lebih stabil dan kalian akan fokus kepada tujuan pembelajaran kita. Kita mulai ya. Dengarkan tadi sudah dengar instruksinya kan? Jadi kita akan praktek. Oke. Apa kabar cerdas? Cerdas. Semakin cerdas. Kurang semangat ya, kurang semangat. Apa kabar cerdas? Cerdas. Apa kabar juara? Juara. Apa kabar cerdas? Apa kabar hebat? Oke, tepuk tangan yang meriah buat anak-anak yang keren. Oke. Itu sapaan model pertama ya, sapari model pertama. Sapari yang model kedua sekarang kalau Bu Riri bilang, mana murid yang cerdas? Kamu jawab, ini murid yang cerdas. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Mana murid yang cerdas? Ini Mana murid yang pintar? Ini murid yang pintar. Mana murid yang antusias? Ini murid yang antusias. Wah, keren-keren, tepuk tangan, luar biasa ya. Oke, gimana rasanya? Sudah terbebaskah dari pelajaran bahasa Inggris tadi yang jelimet tadi? Sudah terbebaskah? Sudah lebih santai? Oke. Lebih fokus ya, fokus. Oke. Giliran kalian yang menyampaikan motivasi kepada teman-teman kelas ya. Ini adalah bagian dari program kita yaitu ASM. One Student, One Motivation. Jadi secara random kalian akan Ibu pilih acak ya, siapa yang hari ini kebagian untuk motivasinya. Ini Ibu sekarang perhatikan dengan baik layar kalian ini ya. Di sini ada roda nama-nama, wheel of names. Ini akan Ibu putar. 1, 2, 3, go. Iya, Siti Ayun ya, oke, Siti Ayun, silakan Ayun, open mic, kamu sampaikan apa sih kalimat motivasi kamu yang ingin kamu utarakan hari ini di kelas kita? Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Itu aja nak? Iya itu aja Bu. Oke. Singkat ya. Coba dijelasin Ayun maksudnya apa tuh jangan pernah berhenti itu maknanya apa nak?
Jadi kalau kita tuh lagi ngeraih mimpi, jangan pernah berhenti. Soalnya kalau berhenti, pasti mimpi itu susah bakal kecapainya. Jadi harus coba lagi. Kalau gagal, coba lagi. Pokoknya jangan berhenti dah. Oh gitu ya. Good job, keren, luar biasa. Terima kasih Ayun. Mana tepuk tangannya buat Ayun? Wah. Kegiatan tersebut di atas yang gambar tadi termasuk ekonomi maritim. Kamu tim biru apa tim kuning? Simpen dulu ya. Udah di otak udah. Sekarang isi lagi slido-nya. Balik lagi ke slido.com. Oke, kita lihat ya. Jawabannya apa sih kalian itu? Dari jawaban ini lebih banyak yang setuju atau tidak setuju, Nak? Tidak setuju. Oke, lebih banyak yang tidak setuju. Yuk kita lihat yuk. Penasaran nggak jawaban yang benarnya apa? Siapa yang dari tim setuju mau menyampaikan perwakilan? Kenapa memilih setuju dan apa alasannya? Atau dari tidak setuju duluan, boleh? Dari tim tidak setuju, kenapa memilih tidak setuju dan apa alasannya? Saya Bu, Saya, Bu. Oh, Ajijah, apa Ajijah? kegiatan yang dilakukan pada gambar yang Ibu berikan tadi bukan termasuk kegiatan maritim, melainkan kegiatan kelautan. Sebab kegiatan perekonomian yang tadi Ibu berikan itu dilakukan di wilayah pesisir atau darat yang dimana sumber daya alamnya terdapat di laut tersebut. Iya Ajijah, jadi Ajijah tadi tim tidak setuju berarti ya? Benar? Yuk, ada lagi satu orang lagi yang mau menjawab. Kita lihat, jadi jawabannya apa sih sebenarnya? Di kegiatan tersebut bukan ekonomi maritim, karena kegiatannya itu mengelola sumber daya alam. Sumber daya alam yang di sini dimaksud adalah sumber daya alam laut. Tadi kan kelihatan ya, nelayan lagi tangkap ikan gitu kan, lagi mikirin kapalnya di pesisir, tapi lagi sibuk ngeluarin ikan dari perahunya. Jadi ini membuktikan bahwa itu adalah kegiatan ekonomi yang lebih kepada pengelolaan sumber daya lautnya ya, bukan kegiatan ekonomi maritim. Karena kegiatan ekonomi maritim tadi adalah kegiatan ekonomi yang dia itu bergerak dalam bidang industri, lebih kepada industrinya ya. Di industri pembuatan kapalnya, transportasi lautnya, dan pembangunan pelabuhannya ya. Jadi di sini perbedaannya sangat jelas ya. Jadi yang benar tim kuning apa tim biru? Kuning, Bu. Kuning. Very good. Next. Kuning, Bu. Nah, tadi kita udah sesi dengan pembelajaran berbasis aktivitas menggunakan slido.com. Kalian hebat, luar biasa, aktif semua. Sebelum kita mulai diskusi, kita ice breaking dulu ya, supaya yang tadi habis mikir nih, setuju apa nggak setuju ya, saya tim kuning apa tim biru ya, kita netralkan lagi emosi kita kembalikan lagi kesadaran diri kita ya, agar memiliki emosi yang baik. Nah, caranya apa? Ibu ada teknik baru namanya bekam ya. Bekam itu kita emosi kamu ya. Bagaimana caranya? Kalian perhatikan di sini ada roda emosi flucik ya. Jadi Ibu percaya di sini di ruangan ini, di room Jimit ini, kalian punya emosi yang berbeda-beda setelah kita melakukan tadi aktivitas tadi ya, aktivitas tanya jawab interaktif menggunakan slido.com. Oke? Jadi kamu berada pada warna apa? Ya, di sini warna mewakili emosi yang berbeda-beda. Silakan dengan tenang, kita stop dulu dari kegiatan yang tadi. Berhenti dulu dari kegiatan mikirin tadi, setuju apa nggak setuju ya? Itu stop dulu. Ya. Stop, lihat roda emosi fluciknya. Perhatikan dengan baik, kamu berada di warna apa? Ya. Apa warna perasaan kamu sekarang ini? Lalu apakah kamu tahu yang memicu kamu atau yang menyebabkan kamu memiliki emosi ini? Jadi di sini kalian dituntut mengenali ya, mengenali apa yang sedang kamu rasakan saat ini, emosi apa yang sedang kamu rasakan ya. Coba putar. Lah. Oke, Citra Cindy Aulia. Halo Citra. Iya Bu.
Ya, coba dong Citra ceritain di roda tadi Citra berada di posisi yang mana, Nak? Warna kuning, Bu. Warna kuning. Warna kuning yang melambangkan apa, Nak? Gembira, senang, ketenangan. Gembira, senang, ketenangan. Audrey Maulana Yusuf. Silakan Audrey. Halo Audrey. Jadi sekarang yang akan menyampaikan emosinya, bekam beritahu emosi kamu adalah Audrey Maulana Yusuf. Saat ini apa warna yang mewakili perasaan kamu saat ini? Kuning. Kuning. Kuning yang melambangkan perasaan apa, Nak? Ketenangan. Apa? Ketenangan. Ketenangan. Oke. Apakah kamu tahu apa yang memicu atau menyebabkan kamu memiliki emosi ketenangan ini? Tugas-tugas sudah selesai semua. Oh, apa tugas-tugas sudah selesai semua? Iya. Oh, oke, terima kasih ya. Katanya karena tugas-tugasnya udah selesai semua, jadi dia tenang ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, coba Tiara, warna apa yang melambangkan perasaan Tiara saat ini? Warna biru, Bu. Oke, biru ya. Birunya yang mana sayang? Yang sedih, Bu. Sedih. Apa yang membuat Tiara sedih nih saat ini? Sedih. Apa, Nak? Terus pastinya, Bu. Oh, karena susah sinyal. Oh, iya. Jadi sedih ya, karena sinyalnya nggak stabil katanya. Oke, Tiara, very. Yang kuning, Bu. Kuning yang mana, Nak? Kegembiraan. Gembira. Oh, yang di bagian bawah ya. Oke. Kenapa Ayun bisa mengenali kalau saat ini kamu gembira itu? Kira-kira penyebabnya apa ya, Nak? Soalnya seru belajar bareng Ibu, terus mendengar jawaban-jawaban temen tuh. Lucu-lucu ya jawabannya. Iya. Oke, very good. Terima kasih Ayun ya. Kalian sudah belajar mengenali emosi kamu. Ternyata mengenali emosi itu bukan sesuatu yang jadi susah-susah gampang ya. Jadi seperti tadi kan, ada yang dengan lancar menyampaikan perasaannya, ada yang ketika ditanya diem dulu gitu, merenung deh kayak. Sekarang emosi-emosi kalian itu, Ibu minta kalian bayangkan ada sebuah kotak, oke, sama-sama kamu merem, pejamkan mata, terus bayangkan ada sebuah kotak, terus kamu buka kotaknya, lalu kamu masukkan ke emosi kamu itu ke kotak itu. Sudah kamu lakukan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi emosi kamu itu harus di posisi yang netral, posisi yang paling berada di bagian paling di roda pelucik ini ya, di posisi-posisi yang paling terluar ya, yang dalam posisi tenang, rileks ya, santai gitu ya. Sekali lagi pejamkan mata kalian ya, kalau perlu hirup oksigen ya. Hirup oksigennya, rasakan udaranya masuk ke aliran tubuh kamu. Ya, kita stop dulu dari kegiatan kita. Ya, kamu tarik nafas ya. Kamu observasi tadi emosi kamu apa. Kamu bungkus emosinya. Ya, kamu lipat-lipat. Terus di depan kamu ada sebuah kotak. Silakan kamu buka kotaknya. Kemudian kamu masukkan emosi kamu tadi ke dalam kotaknya. Sudah? Sudah. Belum, Bu. Oke, tutup kotaknya rapat-rapat. Tutup kotaknya rapat-rapat. Ya, pegang kotaknya dengan tangan kalian. Sudah? Dipegang kotaknya. Oke, kita hitung bareng-bareng. Dalam hitungan ketiga kita lempar sejauh-jauhnya ya. 1, 2, 3. Ya, lempar. Dimakan hiu, Bu. Ada yang membayangkan ada yang dimakan hiu dan sebagainya. Oke, beri tepuk tangan dong buat kita semua. Wah. Tadi enak banget ya, habis mejemin mata terus matanya dibuka lagi tuh kayaknya cerah gitu semuanya. Benar nggak sih? Benar.
kita masuk ke let's discuss. Mari kita diskusi. Diskusinya itu sudah Ibu beritahu sebelumnya bahwa diskusi kita ini berdasarkan assessment, pre-assessment yang udah Ibu berikan. Jadi kalian tuh memiliki kesiapan belajar yang berbeda-beda. Jadi Ibu sudah bagi-bagi orang-orangnya. Ibu sudah bagi kalian berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi ya dari segi kesiapan kalian ya. Di awal juga Ibu sudah memberikan konten yang berbeda-beda. Ini mewakili pembelajaran berdiferensiasi konten. Konten yang Ibu berikan pun beragam. Bagi yang sukanya baca, silakan kalian pelajari dari bahan bacaan. Bagi yang sukanya menonton atau menyimak audiovisual, kalian silakan lihat dari audiovisual. Yang sukanya bergerak ya, silakan setelah membaca kalian menyusun puzzle. Itu sudah dilakukan ya, sudah diberikan dari pagi. Nah, sekarang kita akan berdiskusi dengan teknik jigsaw. Teknik jigsaw ini pun sudah Ibu beritahukan ya di tugas kelompoknya. Jigsaw-nya yang ada dalam Google Slide-nya ya, dibaca, dipahami. Kita kumpul lagi nanti ya 40 menit dari sekarang kita kumpul lagi. Oke. Sekarang Ibu beri kesempatan satu kelompok deh yang ingin menampilkan hasil kerja kerasnya nih. Tadi nih udah diskusi Ibu kasih kesempatan untuk kelompok yang ingin mempresentasikan. Ada? Apa kelompok Kelompok kita, Bu. Kelompoknya Ayun? Oke. Yang Nasya, mau Bu. Nasya, Bu. Yang mau share screen siapa? Nasya? Iya, Nasya, Bu. Oke. Ya, Bu. Ya, silakan Faisal, Nasya, Siti Ayun, dan Raffi. Ya, silakan. Oh iya. Setelah menonton video dan gambar di atas, coba artikan ekonomi maritim dengan bahasa sendiri yang mudah dipahami. Jawabannya, kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Supaya kalian lebih memahami ekonomi maritim di Indonesia, silakan tunjukkan kegiatan ekonomi maritim dengan melengkapi tabel atau memberi tanda checklist dan jelaskan alasan jawabanmu. 1. Pelayaran di Indonesia. Kegiatan ekonomi maritim, jawabannya iya. Alasannya, termasuk ekonomi maritim dikarenakan membantu perindustrian kelautan. 2. Hasil tangkapan ikan nelayan. Kegiatan ekonomi maritim, jawabannya tidak. Karena ekonomi maritim berhubungan dengan transportasi laut, sedangkan kegiatan nelayan termasuk ekonomi kelautan. Jawabannya A. Meningkatkan daya asing dan memperkuat daya dukung enabler atau dalam ekonomi maritim. B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam maritim seperti nelayan, petani garam, dan pengelola ikan harus mendapatkan kesejahteraan dan ekonomi maritim. C. Pengembangan infrastruktur secara mandiri dan SDM, iptek, dan budaya maritim. Sudah, Bu. Oke, tepuk tangan dong buat kelompoknya Adel ya, Ayun luar biasa. Tangannya mana? Apakah ada yang mau mengomentari untuk kelompok Ayun sebelum Ibu mengkonfirmasi? Ada tidak? Oke, kalau tidak ada, langsung saja ya, berarti dari Ibu membuat kesimpulan dari apa yang sudah dipresentasikan. Dari dua kelompok yang tampil, kelompok yang jawabannya ya mendekati sempurna adalah kelompoknya Ayun ya. Tepuk tangan buat kelompoknya Ayun.
untuk presentasi sudah udah Ibu konfirmasi dan kita udah sama-sama menyimpulkan jawabannya ya, bahwa antara ekonomi maritim dan ekonomi kelautan itu sangat jauh berbeda. Jadi kalau ekonomi kelautan hanya sebatas memanfaatkan sumber daya lautnya saja ya. Tapi kalau maritim lebih kepada mengeksplor segala sumber daya atau potensi yang ada di daerah laut ya. Seperti industri transportasi lautnya, industri pelayarannya, pembuatan jalan tol atas lautnya misalkan. Kemudian industri pembuatan kapalnya ya, ada jalur lautnya, ada jalur penyeberangannya. Tapi kalau nggak ada kapalnya kan nggak terjadi transportasi, ya kan? Jadi ekonomi maritim itu juga membangun industri pelayaran, industri transportasi ya. Kemudian pelabuhannya pun yang mengembangkan adalah ekonomi maritim. Di situ ya kesimpulannya. Oke, anak-anak bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Bu. Ibu akan beritahukan kepada kalian apa sih tugas dari kalian yang harus kalian kerjakan selanjutnya ya. Yang akan Ibu present ke kalian adalah tugas pembuatan produk ya. Ini sudah dilihat belum di Google Classroom-nya? Sudah, Bu. Ya, Ibu nggak perlu share screen, Ibu cuma menjelaskan aja. Kalau kamu buka tugas produk, di situ kamu menemukan gambar bingo ya. Suka dengar nggak bingo? Iya, Bu. Ya. Oh, ada yang iya, ada yang enggak. Jadi bingo itu semacam list ya yang akan kita kerjakan. Caranya adalah membuat lingkaran pada kegiatan yang mau kita lakukan. Jadi di situ sekitar ada 20 kegiatan. Semuanya ujungnya adalah produk ya. Dari pilihan tersebut ada yang berpasangan, ada beberapa yang dikerjakan berdua dengan teman, ada yang dikerjakan sendiri. Kalian setiap orangnya wajib memilih dua saja dari keseluruhan yang ada di bingo itu. Ya, caranya kamu buka tugasnya di Google Classroom, kemudian kamu download file-file gambar bingonya, kemudian kamu edit di galeri kalian, ya, entah di galeri biasa atau pakai PicsArt atau pakai kalau kamu punya aplikasi di handphone kamu ya, silakan. Caranya kamu edit, kamu tulis nama, di situ ada tulisan nama kamu siapa, kemudian kelas berapa, lalu kamu beri lingkaran di kegiatan yang mau kamu lakukan. Di situ banyak banget, ada yang bikin peta konsep, ada yang bikin apalagi infografis, poster, macam-macam ya. Silakan Ibu berikan kalian kebebasan mengeksplorasi pemahaman konsep yang sudah kita pelajari hari ini dengan minat atau gaya belajar kalian masing-masing ya. Karena sesuai dengan pre-assessment yang Ibu lakukan, ternyata wah kelas ini luar biasa. Macam-macam ternyata gaya belajarnya. Jadi Ibu berikan kebebasan kalian untuk memilih produknya. Ya, waktu pengerjaannya 1 minggu dari sekarang. Ini hari Jumat. Jadi kamu boleh terakhir mengumpulkan di hari Jumat. Cuma Ya, ingat ya, lebih cepat lebih baik. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Tahu nggak artinya? enggak, Bu. Lebih cepat, lebih bagus, tangan bertele-tele. Are you ready? Ready. Oke. Nah, sekarang nanti di akhir Ibu akan memberikan link Google Form ya di WhatsApp, melalui WhatsApp tentang refleksi kegiatan kita hari ini. Tapi sebelum kalian isi, Ibu mau tanya dong, dijawab dengan lantang ya. Gimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Seru, Bu. Seru banget. Iya. Karena Pakai banget. kejujuran ya, thank you banget. Karena kejujuran kalian merefleksi kegiatan hari ini itu membuat Ibu termotivasi untuk selalu membuat media-media yang menarik ya, dan memberikan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Banyak ya, telah merefleksi kegiatan Ibu. Katanya seru dan menyenangkan, luar biasa, terima kasih. Ya, Ibu ingatkan untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang, kalau tadi tentang ekonomi maritim, besok tentang ekonomi agrikultural ya. Jadi tolong dibaca dari sekarang.
Dan jangan lupa mengerjakan tugas individunya di live worksheet yang sudah Ibu bagikan pada Google Classroom ya. Itu deadline-nya sampai besok ya. Jadi soon segera dikerjakan. Tadi ingat ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Apa tadi? Lebih cepat, lebih bagus. Jangan berhubungan tele. Oke, baiklah. Anak-anak, terakhir Ibu ingatkan kembali selalu taati protokol kesehatan. Ingat ya, sehat itu yang utama. Seberapapun kita punya uang, seberapapun harta kita ya, kalau penyakit itu datang ke kita, uang itu tidak ada harganya ya. Karena penyakit itu susah sekali disembuhkan. Jadi lebih baik kita mencegah ya. Ingat 5M ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan ya, jaga diri sendiri dan keluarga. Oke? Nah, anakku, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari keseluruhan rangkaian kegiatan mulai dari persiapan atau perencanaan sampai dengan pelaksanaan hingga ke evaluasi, saya sebagai pendidik yang mencoba melakukan strategi terbaik untuk mengakomodir semua kebutuhan siswa, cukup terpuaskan dengan hasil yang telah saya capai pada pembelajaran kali ini. Pembelajaran dari awal hingga akhir sangat kental dengan nuansa pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Dan ketika ditanyakan hasil refleksinya kepada anak, mereka sangat puas sekali dan ini adalah suatu kebanggaan. Hanya yang perlu direvisi mengenai waktu pelaksanaannya saja. Karena ternyata dengan kegiatan yang begitu padatnya dilaksanakan dalam 2 jam pembelajaran, walaupun pembelajaran daring yang saya lakukan adalah 60 menit 1 jam pembelajarannya, jadi 2 jam pembelajaran menjadi 120 menit, tapi ternyata pada praktiknya ini sulit karena dilaksanakan dalam sistem daring. Pada saat kolaborasi diskusi mereka terpisah breakout room, ini ternyata membutuhkan waktu yang lebih dari yang telah direncanakan, yaitu 40 menit. Selebihnya semuanya sangat memuaskan dan menjadi lebih semangat untuk menyusun strategi-strategi yang lebih baik lagi yang mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional untuk memenuhi kebutuhan para murid di pembelajaran selanjutnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya.